Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Nah, tanpa berpanjang kali lebar, yuk kita simak pembahasan yang berikut ini. Nah, pada poin Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, yaitu beberapa hari setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengumpulkan kaum ansor dan muhajirin di rumah Anas bin Malik. Mereka berjumlah 90 orang laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka atas dasar tolong-menolong. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan itu antara lain Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Muaz bin Jabal. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Abu Bakar Asy-Syiddiq dipersaudarakan dengan Harijah bin Zubair. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi dan seterusnya. Dengan dipersaudarakannya mereka, keadaan sosial ekonomi masyarakat akan terbina dengan baik. Kaum muhajirin ketika hijrah tidak membawa harta dan mereka pun kehilangan pekerjaannya. Akan tetapi, atas pertolongan kaum ansor, mereka dapat memiliki mata pencaharian dan pekerjaan mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu Perjanjian Madinah, poin selanjutnya, atau Piagam Madinah. Langkah ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang ditinggal di Madinah. Hal itu sangat penting untuk menciptakan kota Madinah yang aman dan tentram. Kaum Yahudi dapat hidup berdampingan dengan kaum muslimin dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di kota Madinah. Kaum Yahudi yang tinggal di Madinah adalah Bani Dainuka, Bani Nadir, Bani Khuraizah, dan orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka sudah mengetahui kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mengetahui berita kenabian itu pada kitab-kitab mereka. Mereka juga menyampaikan berita itu sebelumnya kepada penduduk Madinah. Akan tetapi, ketika kebenaran itu datang, mereka malah mengingkarinya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersikap waspada terhadap kaum Yahudi. Rasulullah SAW mengetahui sifat mereka yang tidak dapat dipercaya. Beliau bermaksud mengadakan kesepakatan dengan para pemimpin Yahudi di Madinah. Isi kesepakatan tersebut antara lain, yang pertama, kaum Yahudi bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama Islam dan harta mereka tetap aman. Yang kedua, kaum Yahudi harus menolong orang yang menolong kaum muslimin dan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Poin ketiga, kaum Yahudi dan kaum muslimin berkewajiban membela kota Madinah. Poin yang keempat, kehidupan masyarakat Madinah berlandaskan sikap saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin mengira bahwa kaum Yahudi akan dapat memenuhi janji mereka. Namun, sesungguhnya mereka memiliki sifat pengkhianat yang sangat sulit dihilangkan dari kehidupannya. Di antara kaum Yahudi, ada segolongan yang sengaja merusak perjanjian damai tersebut. Pemimpin mereka adalah
Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka dengan berpura-pura beriman kepada Rasulullah SAW untuk mendapat kepercayaan dari beliau. Namun setelah itu mereka mengkhianati Rasulullah SAW. Lantas kaum muslimin menyebut mereka dengan sebutan golongan orang-orang yang munafik. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa Rasulullah SAW telah berhasil mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, dan mereka dapat hidup tentram dan aman di kota Madinah. Selain itu juga Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan dengan kaum Yahudi dengan asumsi bahwa mereka dapat hidup tentram dan berdampingan di Madinah. Namun pada kenyataannya kaum Yahudi memiliki sifat pengkhianat yang begitu besar sehingga kaum Yahudi dan kaum muslimin tidak dapat hidup berdampingan dengan aman dan tentram di kota Madinah. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memperdalam ilmu yang Bapak berikan. Nah, seperti biasa, tetap semangat, rajin belajar, Indonesia membutuhkanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.